Makanya orang-orang ambisius sebenarnya bukan orang-orang yang punya visi yang sehat, tetapi orang yang mendekati punya obsesi. Nah, ini yang kurang baik. Namun ambisi sendiri itu baik. Orang punya ambisi itu baik. Kita akan belajar nanti. Ambisi seperti apa yang baik. Sementara itu kata obsesi adalah bentuk atau keinginan atau hasrat atau ambisi tadi yang dipaksakan dan disertai dengan sifat emosional yang tak terkendali untuk dapat memiliki atau mencapai sesuatu tersebut. Itu obsesi. Kata yang mirip dengan ambisi biasanya visi. Visi itu bisa juga diterjemahkan dengan cita-cita, masa depan akhir, atau hasil akhir atau masa depan yang ideal yang seseorang atau organisasi capai atau raih, itu disebut visi. Namun seringkali antara visi, ambisi dan obsesi juga dibolak-balik. Lalu pertanyaannya, bolehkah orang Kristen memiliki ambisi? Dengan kita mendekati mengerti sedikit tentang definisi baik ambisi, obsesi maupun visi, jelas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ambisi tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya nanti adalah jenis ambisinya seperti apa. Bahkan orang Kristen menurut saya harus memiliki ambisi, harus memiliki visi yang besar, ambisi yang besar. Kenapa? Karena dia memiliki Allah yang besar. Itu sebabnya orang yang punya pemikiran, dia memiliki Allah yang besar, dia punya harapan-harapan yang besar, dia punya target-target yang besar, tetapi dalam satu sisi dia punya tindakan-tindakan yang besar juga. Itu tulisan dari William Carey. Jadi setiap kita boleh punya ambisi yang besar, visi yang besar, keinginan atau hasrat yang tinggi untuk menjadi orang yang berhasil di bidang tertentu dan demi kerajaan Allah ditegakkan, justru itu harus. Ini sama artinya boleh nggak orang itu punya nafsu? Nafsu itu sama dengan ambisi, netral. Nafsu makan, nafsu seks itu netral. Tidak ada yang salah dengan nafsu makan. Justru orang kalau nggak punya nafsu makan beli obat untuk bisa punya nafsu makan. Tapi kalau saudara badannya sudah besar-besar nih, rata-rata nafsu makannya sudah besar. Itu mungkin harus dikendalikan nafsu makannya. Tapi kalau untuk anak saya Daryl, justru kita kasih vitamin supaya bisa nafsu makannya bagus. Dulu kalau Theo kita rem-rem makannya. Saya kira Mas Iwan juga punya pergumulan yang sama sekarang sama Gladys. Masa-masa pertumbuhan. Cukup Theo, stop. Nah itu dulu waktu umur-umur di bawah 10 tahun. Tapi sekarang Theo malah puasa sendiri. Dia diet sendiri. Dia mengendalikan nafsu makannya. Nafsu seks asal ditempatkan dengan tempat yang tepat, yaitu setelah pernikahan, dalam konteks pernikahan suci, itu adalah baik. Itu tidak ada masalah. Demikian juga dengan ambisi. Asal ditempatkan pada tempat yang tepat, itu menjadi sesuatu yang baik. Nah kalau nafsu, hawa nafsu yang tidak boleh, nafsu jahat yang tidak boleh. Nah hawa nafsu atau nafsu jahat itu yang diterjemahkan dalam beberapa terjemahan Alkitab yang harus dimatikan atau disalibkan. Kolose pasal 3 ayat 5 misalnya, Galatia 5 ayat 24, Matius 5 ayat 28, Roma 13 ayat 14. Itu ayat-ayat yang berbicara mengenai nafsu-nafsu yang mengandung konotasi yang buruk, hawa nafsu. Misalnya ketika seorang laki-laki melihat seorang perempuan dalam Matius pasal 5 ayat 28 dan muncul keinginan. Nah, kata keinginan di sana bicara mengenai hawa nafsu. Keinginan, hasrat, birahi itu negatif. Kenapa? Karena birahi yang tidak tersalurkan dalam konteks pernikahan suci, tetapi dalam fantasi. Nah, itu yang dosa. Jadi nafsu itu tidak masalah, hawa nafsu itu masalah. Nafsu makan tidak masalah, gelojoh itu masalah. Gelojoh itu orang makan tanpa kontrol. 1 piring sikat, 2 piring sikat, 10 piring sikat. Saya kenal satu orang yang bisa makan sekali makan 15 piring. 15 piring.
Wah itu juga hebat juga. Sampai kita candain, kamu itu punya usus di paha ya. Punya usus di paha. Sampai kita pikir begitu. Karena perutnya biasa-biasa aja. Tapi kalau sekali makan, wow. Pernah sekali waktu kita makan di tempat makan yang sepuasnya begitu ya. Saudara, kayaknya kita udah mentok gitu, dia masih terus pesan terus. Sampai kayaknya pelayan juga mukanya gak enak begitu. Saking gak enaknya saya juga gak enak juga ngelihat muka pelayannya, saya menghadap dinding. Saking malunya. Karena dia gak pernah ada puasnya nih orang, bener-bener. Wah, nah itu namanya gelojoh. Itu yang tidak baik. Tapi nafsu makan pada tempat yang tepat, pada porsi yang tepat tentu adalah baik. Demikian dengan orang yang mempunyai ambisi atau visi adalah baik. Yang tidak baik adalah menjadi ambisius. Dan jika ambisi atau visi tersebut muaranya hanya demi kepentingan diri sendiri dan pemuasan ego. Biasanya kehidupan orang-orang yang seperti itu ujung-ujungnya juga terluka, kepahitan. Mengutip apa yang Albert Einstein katakan, dia berpesan begini, sebuah hidup yang diarahkan utamanya menuju pemenuhan hasrat-hasrat personal cepat atau lambat akan selalu bermuara kepada kepahitan dan kekecewaan. Banyak orang yang akhirnya di akhir hidupnya kecewa. Kenapa? Karena seluruh tenaga, energi, potensi, waktunya semua dipakai untuk pemenuhan hasrat pribadi. Dia kehilangan apa yang lebih prinsip, apa yang lebih penting. Ujung-ujungnya juga kecewa. Dia punya dunia ini, dia punya uang yang banyak, dia punya kehormatan manusia. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan orang-orang yang dicintai dan dia kehilangan imannya. Selalu saya katakan hidup ini ada pilihan-pilihan dan kadang-kadang kita harus memilih sesuatu dan melepaskan yang satunya. Kita gak bisa kadang-kadang merangkul semuanya. Kadang-kadang saudaraku sekalian kalau kita mau merangkul Allah, kita mau mencintai Allah di atas segala-galanya, kita harus meletakkan mamon kita. Kalau kita mau menempatkan Allah Bapa sebagai kekasih jiwa kita, Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kita, kita harus meletakkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Jadi kita tidak bisa pegang semuanya saudaraku sekalian. Jadi sejauh ambisi dan visi tersebut ditempatkan sebagai kendaraan untuk melakukan kehendak Allah dan memuliakan namanya, sah saja. Ada dua macam ambisi menurut apa yang Yesus Kristus ajar dalam khotbah di bukit. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 seri khotbah di bukit yang sudah saya khotbahkan, maka kita menemukan ada dua ambisi yang dicatat di sana. Pertama yang disebut dengan ambisi duniawi. Ambisi duniawi ini adalah sebuah hasrat atau keinginan yang begitu kuat untuk memiliki kehidupan di dunia ini yang serba nyaman, aman, dan terjamin seluruh kebutuhan jasmani kita, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Menurut Yesus, hal ini menjadi ciri khas dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius pasal 6 ayat 32. Kalau kita mundur di ayat 24 itu antara memilih Allah atau memilih mamon. Mundur lagi ke ayat 20, mengumpulkan harta di dunia atau mengumpulkan harta di surga. Ayat 32, semua itu makan, minum, pakaian dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ciri khas dari orang-orang yang tidak kenal Allah, fokusnya adalah kebutuhan jasmani. Tadi siang Diki sampaikan sedikit mengenai ciri khas nilai-nilai prinsip hidup orang Jepang soal kerja. Hidup cuma sekali, kalau itu kerja mati-matian untuk dapatkan sesuatu di dunia ini. Ya betul, karena mereka tidak mengenal Allah. Tapi kita yang mengenal Allah, memang kita kerja keras, kita kerja yang cerdas. Tapi bukan atas dasar itu. Kita lakukan karena pengabdian kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Bukan karena kita punya prinsip yang demikian. Jadi itu adalah ciri khas. Orang kalau di dunia ini melulu hanya urusannya makan, minum, ada hal yang sifatnya terjaminnya kebutuhan dan pemenuhan hidup sehari-hari. Orang tersebut adalah orang yang sebenarnya belum mengenal kebenaran.
Apakah alat atau kendaraan yang kira-kira dianggap mampu mewujudkan ambisi duniawi tersebut? Apa kira-kira alat atau kendaraan yang dipakai untuk bisa mewujudkan ambisi duniawi, di mana kebutuhan terjamin, aman, nyaman, jauh dari berbagai penderitaan karena kekurangan uang? Tidak lain adalah kendaraannya adalah uang dan jabatan. Karena kendaraan untuk mendapatkan semuanya itu uang dan kendaraan dan jabatan, maka dia akan menjadikan uang dan jabatan sebagai orientasi hidupnya, pengejaran hidupnya, fokus hidupnya di sana. Kenapa? Kenapa uang? Kenapa jabatan? Kenapa materi? Karena orang tertipu oleh tipu daya, itu dengan tipu daya kekayaan, bahwa orang menganggap kekayaan bisa memberikan kebahagiaan. Kekayaan memberi rasa aman. Kekayaan memberi rasa tenang. Dua hal ini yang membuat orang Kristen tidak bertumbuh. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia hubungannya dengan uang. Ya, hubungannya dengan uang juga. Kenapa? Orang khawatir karena merasa kurang. Itu sebabnya cari uang supaya enggak khawatir. Tetapi saya sampaikan juga kemarin di pertemuan ibadah siang. Berapapun uang yang kita kumpulkan, kalau orientasi hidup kita masih fokus pada pengumpulan uang di dunia ini, tetap kita akan khawatir. Dan kenapa disebut tipu daya kekayaan tadi? Kenapa? Karena orang berpikir kekayaan bisa memberikan bahagiaan. Itu sebabnya orang kerja dari pagi sampai malam, orang nabung uang sebanyak-banyak, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya aku bahagia. Supaya aku dihormati orang kalau aku punya uang. Aku tidak dianggap sampah sama orang. Ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang saya baca di media sosial agak sedikit vulgar, mengenaskan. Kalau menurut saya nggak patut diucapkan. Misalnya, nggak selamanya saya mau kerja jadi babu orang. Nggak selamanya saya mau jadi anjingnya orang. Kasar ya. Maksudnya apakah begitu rendahnya kalau kita kerja sama orang? Apa salahnya kita kerja sama orang? Tidak ada yang salah. Anggaplah kita kerja jadi satpam, anggaplah kita kerja jadi pembantu rumah tangga, anggaplah kita kerja jadi pegawai. Tidak ada yang rendah di sana. Yang rendah itu kalau kita bekerja sambil melakukan etos kerja kita rendah. Kalau kita mencuri, kalau kita punya karakter yang buruk di sana, kita melawan atasan, kita nggak jadi berkat di sana, baru kita rendah. Tapi kalau kita jadi berkat di sana seperti Yusuf. Jadi persoalannya di situ, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itulah tipu daya iblis yang sering disuntikkan dalam pikiran atau jiwa manusia yang pikiran dan hatinya belum dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau hati manusia belum dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, itu terus akan mengisi pikirannya. Khawatir. Duit bisa bikin senang, duit bisa bikin aku dipuji manusia, duit bisa bikin aku dihormati manusia. Duit yang di otaknya cuma duit saja. Jangan berpikir bahwa itu berarti Tuhan tidak peduli dengan duit, tidak peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Justru Tuhan mengajarkan kita dalam doa Bapa kami supaya kita berdoa meminta rezeki, minta makanan. Dan Tuhan mengajarkan kita juga bahkan meneladankan bagaimana dia pergi sama orang yang lapar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan Tuhan tidak peduli dan bukan tidak boleh kita fokus di sana. Bukan tidak boleh kita nyari uang mati-matian kerja keras, bukan. Tapi tidak boleh menjadi orientasi hidup kita. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, Yesus pernah dicobai setelah dibaptis sama sebelum masuk ke pelayanan secara full time dengan 3 cobaan ini. Salah satunya berkaitan mengenai uang, mengenai harta dunia. Kenapa? Karena begini, orang seperti Yesus saja perlu dicoba, perlu dites. Apakah benar bahwa orang ini betul-betul mengasihi Allah? Apalagi kita, saudaraku sekalian. Orang kan berkata, oh saya melayani Tuhan, saya mau habis-habisan buat Tuhan. Ya belum dites. Bahkan pelayan Tuhan juga akan dites. Apakah betul-betul kita ini mengasihi pekerjaannya bukan karena ambisi-ambisi duniawi, bukan ambisi-ambisi liar kita. Betul-betul karena kita ambisinya ambisi kerajaan Allah.
Belum tentu. Karena kita belum memasuki wilayah-wilayah yang bisa dikatakan godaan besar kita. Tadi siang oma mertua saya WA saya. Dikirim gambar-gambar mengenai pastor in style. Tentang tas, jam. Saya iseng-iseng saya hitung juga. Itu harga tasnya berapa sih kalau dalam rupiah? Jam tangannya berapa? Ada yang sampai 1,2, 1,3 M. Itu jam tangannya. Terus kemudian dia bilang gini pertanyaannya. Opo ini diteladankan oleh Yesus Kristus? Terus saya bilang, enggak Oma, Yesus Kristus enggak seperti itu. Ya kita doakan saja supaya hamba Tuhan ini dielingkan sama Gusti, saya bilang. Terus kemudian, aku cuma ngingetin kamu yo, jangan ikut-ikutan, kurang lebih begitu. Terus saya bales, untung Oma, pertama aku nggak punya, yang kedua aku nggak ngerti barang branded. Yang pertama saya nggak punya, yang kedua saya nggak ngerti barang branded. Pertama kalau saya punya belum tentu saya tidak jatuh. Kalau saya mengatakan saya nggak jatuh, saya udah sombong karena saya belum melewati fase itu. Kan orang tuh kadang-kadang kan punya ambisi yang tadinya bersih gitu ya dalam pekerjaan Tuhan, punya visi yang bersih untuk pekerjaan Tuhan, tapi di belakang itu setelah godaannya banyak, ya gimana? Misalnya saudara ada jemaat datang ke saya memberi saya misalnya jam tangan yang harga 1 M. Kalau kan ini relatif antara saya pakai nggak saya pakai. Untungnya saya nggak ngerti juga jam-jam tangan yang mahal. Tetapi ya tentu setiap hamba Tuhan punya pergumulan masing-masing ya, dia urusan dengan Tuhan. Nah gimana? Saya kan juga punya pergumulan kalau misalnya kadang-kadang berpikir, oh saya punya HP mahal ya. Saya punya sepatu mahal ya. Sebenarnya itu juga pemberian orang, pemberian jemaat, pemberian saudara. Saya sendiri kalau beli tidak mampu. Jadi banyak barang saya yang tanda kutip mahal itu bukan saya beli sendiri. Karena kemurahan hati saudara, saudara memfasilitasi saya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau misalnya memang keperluannya untuk hal-hal yang tidak perlu ya nggak perlu. Tapi kalau relatif saudara, misalnya ada orang HP bagi sebagian orang misalnya harga gadget misalnya yang juta, memang dia orang mampu gajinya ratusan juta ya mungkin masih anggap lumrah kan, harganya nggak seberapa kan. Tapi kalau gajinya di bawah UMR tapi kemudian gadgetnya belasan juta ya tanda kutip juga. Karena sederhana itu kan relatif saudara. Contoh, kalau misalnya orang gajinya 100 juta tiap hari makan Indomie, makan mie instan, kelihatannya cocok nggak? Pas nggak? Itu irit, pelit atau apa kira-kira? Tiap hari makan Indomie tapi gajinya 100 juta. Hah? Atau nasi, ceplok telur, sayur bayam telur. Itu tiap hari loh. Tapi gajinya 100 juta. Sampai 200 juta per bulan. Irit? Kira-kira? Bahasa saudara ini irit sederhana atau apa? Doyan. Sekarang saya balik. Gajinya di bawah UMR. Hampir tiap hari makan Pizza Hut. Nah, Pizza Hut, kemudian Abuba stick, fish stick, apalagi tuh, tawan lah apa. Tapi gajinya di bawah UMR. Kira-kira itu namanya apa? Jadi relatif saudara. Tapi saudara sendiri harus bergumul sama Tuhan nanti. Nah semua komitmen, semua nasar yang pernah kita katakan kepada Tuhan juga akan diuji nanti sama Tuhan. Kan waktu Yesus diuji itu setelah dibaptis, setelah ada suara dari Bapa, inilah anak yang kukasih kepadanya, aku berkenan. Jadi iblis juga ngelihat kalau betul-betul dia anak Allah yang dikasih dan berkenan, kita tes yuk, coba kita lihat benar nggak dia dikenan, dia dikasih Allah karena kualitas hidupnya yang unggul dan Yesus menang. Nah kita ini kan ada pernyataan-pernyataan yang mungkin dulu pernah ngomong, aku mau serius buat Tuhan. Aku mau nanti kalau pacaran jatuh dosa. Kalau yang belum nikah ya, kalau belum pacaran ya udah pacaran, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kalau lagi proses pacarannya, mau pacaran, mau dekatin, mau dapat jodoh, kan wah janjinya kan luar biasa.
Kalau lagi belum dapat kerjaan mapan kan janjinya macam-macam. Nanti kalau aku dapat kerjaan yang gajinya gede, wah aku sepersepuhnya aku persembahkan untuk Tuhan. Kalau perlu separuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dapat mobil untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Punya waktu banyak untuk melayani Tuhan. Udah dapat kerjaan mapan, hilang. Itu realitas dan memang menjadi ciri atau sifat dasar manusia kita yang sudah jatuh. Dan itu perlu diuji. Semua yang kita sebut visi pun diuji. Wah, saya punya visi. Nanti kalau saya gede, kalau saya besar nanti saya mau bangun gereja, saya mau bangun panti asuhan. Banyak saudara begitu. Orang ngomong sama saya itu banyak. Begini juga. Saya cuman, iya, bagus. Saya bilang bagus. Pak Pendeta, nanti kalau ini proyek lunas selesai Pak Pendeta, saya mau bangun gereja. Saya mau bikin badan usaha milik gereja Pak Pendeta. Iya. Kita lihat saja. Saya akan setia, saya akan nemenin pelayanan ini sampai apalah bahasanya. Iya, silahkan. Saya akan melihat. Kenapa? Karena waktu akan membuktikan semuanya. Belum ada kesempatan. Kalau sudah punya kesempatan, duit banyak, waktu banyak, tapi sudah tidak jatuh. Nah itu baru teruji. Kalau belum punya kesempatan tidak bisa. Yang belum pacaran, aku tidak akan jatuh dalam dosa. Tidak akan jatuh. Aku tuh lurus. Belum pacaran. Harry tidak bisa ngomong begitu karena Harry belum pacaran. Ngeritik orang pacaran, udah pacaran aja hilang dari gereja. Tapi setelah dia pacaran, dia hilang duluan. Kan ada orang begitu. Kalau ngelihat orang lain tuh, wah, pokoknya sesuatu yang salah aja. Tetapi kalau ngelihat diri sendiri, baik aja. Kita harus balik. Kalau untuk ngelihat orang lain, kita harus dengan lunak. Dengan lebih lunak. Lu ngelihat diri kita sendiri, kita harusnya lebih keras. Aku gak boleh gitu. Orang lain sepertinya boleh gitu. Artinya seperti kita kasih ruangan berbuat salah. Tapi kalau kita justru harus keras. Jangan dibalik. Ngelihat orang misalnya punya mobil, pekerjaan mapan, mulut kita ngomongnya sudah nggak karuan. Itu ya diberkati lebih, udah nggak ada di gereja. Udah jalan-jalan terus. Itulah Bandung. Besok lagi udah pindah lagi ke Bogor. Besok lagi pindah ke itu loh, suka gitu loh. Itu sebenarnya iri hati. Kenapa? Karena mungkin tidak bisa seperti itu. Nanti kalau dia punya seperti itu, punya peluang seperti itu, punya uang seperti itu, mungkin lebih parah lagi. Sebulan baru muncul sekali di gereja. Gitu, tanpa rasa bersalah gitu. Wah, saudara, kalau semua belum diuji, kita gak bisa mengatakan kita kuat. Jadi itu perlu kita pahami. Menurut Alkitab, ada memang situasi-situasi di mana orang-orang tertentu bukan bermaksud dia mengumpulkan harta di surga, dalam harta di bumi dalam arti ngumpulin buat diri sendiri. Kan ada Alkitab tuh ada tipe orang yang mengumpulkan harta di dunia, ada orang yang mengumpulkan harta di surga. Nah ada tipe-tipe orang yang punya ambisi mengumpulkan harta di dunia. Tapi ada juga orang yang mengumpulkan harta di surga. Fokusnya memang beda. Tapi yang terpenting sebenarnya Allah itu tidak melarang kita mengumpulkan harta di dunia. Allah tidak melarang kita punya visi, punya ambisi yang besar. Tidak melarang. Yang dilarang itu kalau cara-cara pencapaian visi, cara-cara pencapaian ambisi kita ini menjadi kotor dan kita merasa perlu mendapatkan semuanya itu dengan cara apapun. Nah itu yang tidak boleh. Mengumpulkan harta untuk menabung, mengumpulkan harta untuk menyimpan di masa depan, boleh tidak? Boleh. Bikin tabungan asuransi, boleh tidak? Boleh. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau kita menjadi kikir, kita menjadi tamak karena ngumpulin uang tadi. Seorang pernah berkata bahwa ini bukan tentang si bijak yang mempersiapkan hari tua atau tabungan, tetapi si tamak yang kikir dan hatinya membeku dengan penderitaan sesama dan beban
pekerjaan Allah. Jadi ada orang-orang yang memang fokus hidupnya itu mengumpulkan uang, tapi memang bukan untuk diri sendiri, tapi ada mengumpulkan uang, tapi untuk diri sendiri. Contoh misalnya gini ya, kita ngelihat ada orang kan, kalau lihat di sekilas di mata kita, kok ada orang kok irit banget, orang irit, terlewat irit. Maksudnya makan saja semua serba diatur, pelit, kikir, kelihatan di depan mata kita. Mesti cari yang diskon. Tetapi orang seperti ini kita mungkin hanya lihat penampilan luarnya. Tapi kita mungkin tidak tahu bagaimana kehidupannya. Dia mengirit itu ada kemungkinan besar misalnya. Kalau dia bisa pakai uangnya untuk menolong orang lain. Ada kan orang begitu. Ada orang untuk jajan, untuk makan diri sendiri, dia benar-benar cari yang diskon yang irit-irit banget. Tapi tujuannya apa? Supaya dia bisa tolong pekerjaan Tuhan lebih banyak, dia tolong orang miskin lebih banyak. Nah ada orang yang terbalik. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, kalau untuk persembahan di gereja, kalau untuk nolong orang, irit sekali. Bisa dikatakan kikir sekali. Tetapi kalau untuk diri sendiri, apa juga dibeli. Nah menurut saya, saudaraku sekalian, kita harus terus mengoreksi diri kita. Karena apa yang nampak di depan mata kita bisa berbeda. Orang itu ambisius banget ya. Orang itu punya ambisi jelek ya. Orang itu suka mengumpulkan uang di dunia ya. Karena kita nggak tahu. Karena itu hanya mungkin tampilan-tampilan luar. Tapi hatinya, jiwa memberinya, kita nggak pernah tahu. Jadi kita jangan cepat-cepat juga mengambil sebuah kesimpulan. Ada orang di dalam kitab memang hasratnya, keinginan terbesarnya itu adalah supaya ambisinya itu tercapai. Nah ambisinya itu padahal ambisi yang tidak benar, ambisi duniawi. Dan demi ambisi duniawinya tercapai, dia mau korbankan apapun. Dia korbankan anaknya, dia korbankan imannya, dia korbankan pelayanannya, dia korbankan pasangannya. Nah ini namanya obsesi. Dan taraf seperti ini, saudaraku sekalian, pada titik tertentu, semua orang yang menjadi penghalang ambisinya akan dilawan. Jadi pada taraf tertentu orang yang punya ambisi liar, orang yang punya obsesi yang sudah betul-betul mengakar kuat, misalnya obsesi ingin kaya, obsesi ingin jadi artis terkenal, obsesi ingin menikah dengan orang kaya. Misalnya contoh-contoh begitu ya, obsesi ingin jadi hamba Tuhan besar, obsesi ingin jadi seorang politikus terkenal. Kadang-kadang orang seperti ini pada taraf tertentu dia bisa mengorbankan apa saja. Termasuk dia bisa melawan Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 1:30 disebutkan ada orang disebut pembenci Allah. Dan ternyata kata pembenci Allah di situ adalah orang-orang yang tahu bahwa Allah menentang dia, menentang ambisinya. Jadi dia tahu nih ambisinya nggak bener nih. Ambisinya itu bengkok. Allah sudah menentang ambisinya tapi dia lawan. Kalau saya mau begitu, mau apa? Jadi orang seperti ini saudaraku sekalian, dia menganggap bahwa Allah dengan segala aturan mainnya itu hanya menjadi rantai yang belenggu dia. Aturan-aturan Tuhan itu hanya membelenggu dia hingga dia tidak bebas berbuat sesuatu. Nah ini orang yang sudah punya taraf obsesinya begitu kuat. Sehingga apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan, berita-berita firman Allah, larangan-larangan, batasan-batasan, pagar-pagar dilabrak. Termasuk kalau bisa ngelawan Allah, dilawan sama dia. Kalau saya mau begini mau apa loh? Kalau dia bisa ngomong begitu, tapi dia nggak ngomong. Nah orang seperti itu masuk dalam kategori orang yang membenci atau pembenci Allah. Jadi bagi dia doktrin ajaran kebenaran adalah sebuah kebodohan semata dan menghambat kebebasannya berkreasi secara maksimal. Orang sudah punya obsesi, ambisinya sudah begini misalnya, ambisinya sudah betul-betul ditetapkan. Pokoknya saya harus begini. Terus dia tahu firman Tuhan nggak mendukung, nilai-nilai kebenaran tidak mendukung, dia labrak sama dia. Saya kasih contoh kalau kalian yang masih muda, mau jadi artis terkenal. Pada batasan-batasan tertentu berbahaya nih, misalnya ambisi saudara sudah mulai agak sedikit menyimpang.
Cara-cara yang dipakai juga menyimpang, jadi obsesi. Terus kemudian pagar-pagar firman Tuhan semua dilabrak. Dinasihati pendeta, dinasihatin teman-teman, udah gak didengar. Bablas aja. Nah, orang seperti ini berbahaya. Ambisinya sudah menjadi Tuhannya. Atau saudara pengen menjadi orang kaya dan ada kesempatan memperkaya diri. Jelas-jelas itu tidak baik, tidak benar. Tapi peluang untuk kaya itu di depan mata. Teman-teman, komunitas, ajaran firman sudah memagari saudara, saudara labrak. Saudara jebol. Inilah tipe orang disebutkan dalam Roma pasal 1 ayat 30 sebagai pembenci Allah. Dan orang-orang seperti pada taraf tertentu sangat berbahaya dan dia susah untuk mundur kembali. Cuman kita beda tipis, saudara. Tipis sekali. Tetapi untuk mengenali apakah itu ambisi duniawi atau tidak, sebenarnya muaranya. Apakah muaranya itu untuk kepentinganku sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau kepentingan kerajaan Allah. Kalau itu hanya untuk aku supaya nyaman, banyak duit, dihormati orang, kaya, terkenal, pasti itu diri kita sendiri. Tetapi kalau muaranya dengan apa yang kuraih ini, aku bisa memberkati orang lain, menolong sesamaku. Walaupun ini tipis loh ya. Kadang-kadang orang juga lihat gitu. Tapi sebenarnya muaranya juga diri sendiri. Itu perkaranya sama Tuhan tentunya. Yang kedua adalah ambisi ilahi. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah, ambisinya, hasrat terbesarnya adalah mengumpulkan harta di bumi agar terjamin segala kebutuhan jasmaninya tadi, di mana hal jasmani menjadi pusat atau orientasi hidupnya. Tetapi anak-anak kerajaan Allah kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya menurut Yesus Kristus ayat 33 dari pasal 6, itu ambisinya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mundur di ayat yang ke-20, obsesinya adalah mengumpulkan harta di surga. Saya sudah kasih sedikit ringkasan mengenai apa itu arti mengumpulkan harta di surga. Ini bukan sekedar kita memberi sumbangan ke gereja. Mengumpulkan harta di surga itu lah bentuknya kegiatan. Kegiatan yang kita lakukan di dunia ini tetapi dampaknya sampai kita bawa sampai mati. Apakah kegiatan yang kita lakukan di dunia tetapi dampaknya sampai kematian, sampai kehidupan yang kekal? Kemarin saya sampaikan bahwa kegiatan itu yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang membuat kita bertumbuh mengenal Kristus. Apa itu? Kegiatan yang membuat kita bertumbuh mengenal Kristus. Ya ibadah salah satunya. Kalau saudara ada komsel, ikut komsel. Kalau ada pendalaman Alkitab, ikut pendalaman Alkitab. Kalau ada seminar, ikut seminar. Misalnya ada retreat, ikutlah retreat itu untuk mengenal, memperkenalkan engkau dengan nilai-nilai firman dan membuat engkau lebih mengenal firman. Mengenal dia secara pribadi, tentu doa pribadi, baca Alkitab juga. Itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan yang membuat kita bertumbuh mengenal Kristus. Yang kedua adalah segala daya yang aktif untuk menolong orang mengenal Kristus. Mengenal Kristus sudah, sekarang bagaimana caranya supaya orang juga mengenal Kristus juga. Jangan cuma saya. Tetapi saya juga berbuat sesuatu yang efeknya itu orang bisa kenal Kristus. Misalnya saudara mengunjungi orang sakit. Saudara melakukan pelayanan penginjilan. Saudara menolong, membimbing orang untuk terima keselamatan dan sebagainya. Itu cara-cara termasuk doa. Doa syafaat. Doa Sabtu itu doa syafaat tuh saudara. Kita nggak doa sendiri, itu doa untuk jiwa-jiwa. Kalau waktu saudara berdoa itu kan bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Kan nggak bisa doa di rumah, tentu beda. Doa di rumah iya, doa di gereja iya. Ibadah di rumah iya, ibadah di gereja iya. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar satu bagian, kalau bisa semuanya kita lakukan. Kemudian pemberitaan Injil, kita bersaksi baik secara perbuatan maupun perkataan. Dan yang ketiga, kesediaan merelakan harta, tenaga, talenta atau karunia kita dipakai untuk tujuan-tujuan kerajaan Allah. Kita punya harta, kita punya talenta, kita punya potensi, punya tenaga, siap dipakai untuk kerajaan Allah. Itu mengumpulkan harta di surga. Itu ambisi yang hebat, itu ambisi ilahi.
Dan kita harus punya ambisi seperti itu. Pakai aku Tuhan, jadikan aku alat di tanganmu. Pakai talentaku, pakai karuniaku. Aku mau dipakai. Nah itu ambisi, itu keinginan yang kuat. Termasuk ambisi supaya orang lain diselamatkan. Pakai aku untuk bisa menjangkau keluargaku. Pakai aku supaya menjangkau adik-adik kelasku. Pakai aku supaya aku bisa menjangkau tetanggaku. Pakai aku Tuhan supaya bisa memenangkan orang tuaku. Nah, itu ambisi, keinginan untuk hasrat yang kuat. Dan secara pribadi kita punya ambisi untuk mengenal Kristus lebih dalam. Paulus berkata bahkan satu-satu dekan itu mengenal Kristus. Artinya kita harus punya ambisi yang besar di situ. Mengenal Kristus itu punya ambisi yang besar. Itu kalau dibahasakan dalam Matius pasal 5 ayat 6, lapar dan haus akan kebenaran. Dan orang seperti ini Saudara, enggak puas ibadah sekali. Saya enggak mewajibkan Saudara ibadah 1, 2, 3 kali enggak. Ini spontanitas. Orang kalau Saudara punya waktu ya, Saudara punya waktu memang Saudara punya waktu yang lebih. Saudara enggak akan puas ibadah sekali, percaya sama saya. Saudara enggak akan puas. Kenapa? Karena ambisi saudara itu mengenal Allah itu dalam sekali. Doa 1 menit, 1 hari, 1-2 menit enggak cukup. Makanya orang-orang seperti ini bukan tidak punya ambisi, dia punya ambisi yang besar sekali. Aku pengen mengenal Tuhan lebih dalam. Makanya ada lagunya kan, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Orang yang memang betul-betul ingin mengenal Tuhan itu betul-betul hasrat keinginannya itu kuat sekali. Dan saudaraku sekalian, ini gak perlu dorong-dorong sebenarnya. Orang kalau sudah punya nafsu makan yang sehat, nafsu makan yang kuat, gak usah dorong-dorong, ayo makan. Dipaksa-paksa makan, dia minta makan. Dia minta makan. Sama seperti orang yang haus akan kebenaran, dia minta firman. Dia belajar firman. Tetapi juga dia pengen bagaimana firman itu terperagakan dalam kehidupan nyata sehingga orang melihat, wow, orang itu mengenal firman, orang itu memperagakan firman. Jadi ambisi mengumpulkan harta di surga itu harus kita miliki. Tapi orang yang tidak mengenal Yesus mesti juga mengumpulkan harta di dunia. Terjamin hidupnya yang penting, nyaman, enak, mapan, jauh dari gangguan. Tapi kalau ambisi kita terbalik, gak apa-apa aku diganggu orang, yang penting orang kenal Tuhan. Gak apa-apa aku capek, yang penting orang kenal Tuhan. Apa arti mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Mencari kerajaan Allah, kata kerajaan di sana menunjuk kepada kedaulatan Allah. Bukan dalam arti wilayah. Ini bukan dalam arti Allah berdaulat secara umum di atas ciptaan. Ya, tentu Allah berdaulat secara umum di atas ciptaan. Tetapi ini bicara mengenai pribadi kita. Kapan dan bagaimana itu bisa terjadi? Kapan Allah berdaulat secara pribadi atas hidup kita? Saat kita menyerah total kepada Dia, bertobat sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, aku mau hidup dalam kendali-Mu. Itu artinya. Waktu kita bilang mencari kerajaan Allah berarti menyerah hidup kita secara total. Dia berdaulat menjadi Tuhan kita dan Dia berhak mengendalikan hidup kita. Makanya ada lagunya ya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau kita mengizinkan Dia berdaulat penuh, kita gak punya aturan main sendiri, gak punya keinginan sendiri. Pokoknya aturan mainnya punya Tuhan. Keinginan Tuhan. Tuhan total, aku ini milikmu, terserah Tuhan. Nah, ini bicara mengenai mencari kerajaan Allah. Itu dalam arti seperti itu. Jadi mempertuhankan Kristus. Tetapi saudaraku sekalian, orang-orang yang seperti ini juga tidak puas Kristus hanya menjadi miliknya sendiri. Dia mau Kristus juga menjadi milik semua orang. Ini kekristenan. Kekristenan itu gak egois. Kekristenan itu kalau dia sudah memiliki Kristus,
Dia merasakan indahnya Kristus. Dia merasakan cinta Kristus yang luar biasa mengubah hidupnya. Dia tidak pernah bisa berdiam diri. Dia pengen semua orang mengenal indahnya, mengalami indahnya Kristus. Makanya orang Kristen yang egois itu gak ada sebenarnya. Orang Kristen yang sejati itu tidak pernah egois. Dia pasti pikirkan orang lain. Aduh, bagaimana ya supaya orang lain tuh mengenal Kristus. Berbuat sesuatu yang penting orang bisa mengenal Kristus. Apa yang kita lakukan? Berbuat sesuatu. Saudara, media sosial itu menjadi alat yang paling luar biasa untuk memperkenalkan Kristus. Dulu orang berang danau, pulau, berjalan berhari-hari untuk memberitakan Injil. Engkau sekarang tinggal klik di atas gadgetmu. Engkau bisa ketik dan orang bisa membaca indahnya pesan-pesan firman. Ya jangan isinya, bete ini mau mati aku. Orang tidak tertarik dengan Kristus yang engkau miliki seperti itu. Tetapi kalau misalnya pesan-pesanmu itu menunjukkan engkau kuat, engkau tangguh, engkau menjadi milik Kristus, orang menjadi tertarik. Itu disebut dengan amanat agung yang nanti akan menjadi tema kita di bulan Juni. The Great Commission. Jadi orang-orang yang seperti ini dia gak akan berdiam diri. Orang-orang yang mengizinkan Allah berdaulat penuh atas hidupnya, dia cuma mikirin bagaimana caranya Kristus juga boleh dimiliki oleh banyak orang. Yang berikutnya bicara mengenai, kan dikatakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dibedakan. Apa artinya kebenaran di sini? Ini bicara kebenaran pribadi. Ya, Matius pasal 5 mencatat kebenaran pribadi harus suci hati, harus murah hati, harus lembut hati. Hati kita harus murni, harus mengampuni orang. Kita harus punya motivasi ibadah benar, memberi dengan benar, gak boleh munafik. Itu pribadi. Tapi juga ada kebenaran yang sifatnya sosial, menjadi garam dan terang dunia. Kita harus bisa, kebenaran Allah itu juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Melalui kehidupan kita yang benar, gereja yang benar, gereja yang kudus. Makanya kalau gereja itu tidak berbeda dengan masyarakat, sama-sama rusaknya dengan masyarakat, gereja tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Gereja harus beda, orang Kristen harus beda supaya dunia bisa melihat. Mungkin saudara pernah mendengar istilah The Seven Mountains, 7 gunung yang harus ditaklukkan. Gereja, keluarga, pendidikan, pemerintahan dan hukum, media dan komunikasi, seni dan hiburan, bisnis dan keuangan. Gereja, orang percaya kebenaran harus bisa menggarami, menerangi wilayah-wilayah ini. Jangan cuma di gereja saja. Keluarga harus diubahkan oleh kebenaran. Kalau orang Kristen keluarganya tidak berubah, gak jadi berkat. Keluarga orang Kristen keluarga yang paling banyak berantem. Paling galak mak-maknya. Katanya Kristen tapi paling galak juga. Dan paling pelit. Suka telat. Suka marah-marah. Ini keluarga Kristen seperti ini tidak jadi berkat. Tidak menerapkan kebenaran di dalam keluarga. Dalam pendidikan. Bagaimana kita masuk ke pendidikan? Melalui Injil. Peragakan, Injil disampaikan. Makanya salah satu kerinduan kita bisa bangun sekolah. Melalui pendidikan. Karena orang melalui pendidikan tuh gampang sekali memasukkan kebenaran-kebenaran. Orang sulit menolak kalau duduk di bangku sekolah. Saya masuk belasan sekolah waktu saya jadi pastor. Saya minta kepala-kepala sekolah saya buat surat-surat. Dan hampir setiap hari pelayanan kami ke sekolah-sekolah. Kadang kalau kita Natal kita cari gedung yang muat 500 orang. Kadang gak muat, 400 pun gak muat. Karena jiwa-jiwa yang kita bisa jangkau. Kita bisa memenangkan, kita bisa menyampaikan kebenaran melalui pendidikan. Pemerintahan dan hukum, juga kita harus masuk ke pemerintahan dan hukum. Saudara jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi gubernur yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang adil dengan masyarakat. Tuhan mau itu. Hakim-hakimnya yang cinta Tuhan, takut Tuhan, gak bisa disuap. Kemudian media dan komunikasi. Lagi mana media dan komunikasi? Media sosial yang saudara pegang aja isinya cuman pamer, makan di sini loh, jalan-jalan di sini loh, ini loh. Lagi santai nih sore-sore. Maksudnya tuh santai nih Hongkong. Padahal saya mau cerita aku lagi di Hongkong nih. Kalau ngomong lagi di Hongkong kan gak enak, tapi gambar di belakang tuh Hongkong gitu.
atau di Paris atau di mana. Coba pakai media sosial itu untuk memberitakan Injil. Saudara, kita ini ada pesan-pesan firman yang sudah bisa ringkas, kirim ke teman-temanmu, tapi nanti ditolak. Saudara tidak pernah tahu mana firmannya ditolak, mana yang ditolak. Saya hasil dari penginjilan. Hasil seorang nenek yang berkata itu Yesus yang punya surga. Cuman begitu dia ngomong. Itu membuat saya bertobat. Jadi Injil tetap harus diberitakan, baik ataupun buruk kondisinya. Dan hiburan, ada Yos. Wah, ada siapa lagi ya? Hiburan tuh berarti kan perfilman. Sekarang film-film kekerasan, horor, apa kuntilanak, sumber bolong sana, bolong sini. Waduh, film-film yang bikin orang takut, kekerasan, cerot-cerot darah, pala putus. Saudara bikin film nanti masuk ke nilai-nilai sana kalau jadi sutradara, bagaimana menyajikan perfilman yang mendidik generasi. Coba lihat sinetron-sinetron televisi itu, lihat tuh, film-film Koreanya itu. Nah, saudara nonton sampai seharian nangis. Itu waktumu habis, perasaanmu habis. Lebih baik baca firman. Banyak film-film Kristen juga sebenarnya, tapi orang gak tertarik, mungkin karena gak menarik. The Passion of Christ itu termasuk film yang bagus itu. Mel Gibson punya itu. Itu sempat jadi yang itu. Itu salah satu orang yang dia sempat juga takut juga nanti, terutama artisnya. Sempat takut juga nanti setelah dia tampil itu mungkin gak laku lagi. Menyampaikan dalam dunia seni dan hiburan bagaimana Kristenan menjadi garam dan terang dunia. Bisnis dan keuangan. Dalam dunia bisnis, dalam keuangan, orang Kristen jadi berkat, jadi teladan. Tapi ini tidak bisa, gak bisa semua ambisi ini akan kosong, omong kosong, kalau tidak mulai dari kita pribadi yang diubahkan dulu. Jangan deh kita mikir aku mau mengubah dunia. Mulailah dari tempat tidurmu. Mulailah dari rumahmu kalau mau mengubah dunia. Mulailah, kalau Mother Teresa katakan, mulailah dari keluargamu. Kalau mau mencintai seluruh dunia, mulailah mencintai anakmu, mencintai pasanganmu. Kan sederhana kan, kalau kita mau mengubah sejarah dunia, mengubah menjadi history maker, kita mulai dari menyayangi orang yang terdekat dengan kita. Pasangan kita, orang tua kita, tetangga kita, bawahan kita, atasan kita, baru terus Tuhan akan perlebar wilayah kita. Jadi saudaraku sekalian, orang Kristen harus punya ambisi yang besar untuk menghadirkan kerajaan Allah di setiap bidang kehidupan. Ambisi kita harus begitu. Makanya saudara, kalau membaca salah satu value gereja kita, ambisi kami adalah menghadirkan kerajaan Allah di setiap lini kehidupan. Jadi kita rindu kerajaan Allah dihadirkan setiap lini kehidupan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta Tuhan di sekolah. Kalau sudah menjadi karyawan, menjadi pegawai dimanapun sudah berada, sudah mencerminkan Kristus, suratan Kristus yang terbuka di sana. Kalau begitu, sekali lagi pertanyaan saya, boleh punya ambisi? Harus. Punya ambisi yang besar, punya visi yang besar, tetapi ambisi yang ilahi. Bagaimana kerajaan Allah boleh dihadirkan di dalam pekerjaan kita. Sehingga doa Bapa bidang kerajaanmu di bumi seperti di surga itu terwujud. Amin. Itu betul-betul terwujud, bukan hanya doa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Di keluargaku seperti di surga. Di usahaku seperti di surga. Di pekerjaanku seperti di surga. Jadi orang bisa ngelihat keluarga kita seperti surga. Pekerjaan kita seperti surga. Artinya apa? Ada damai sejahtera, ada kebenaran di sana, ada sukacita di sana. Saya ini kan sebagai pendeta beruntung ketemu dengan kasus-kasus. Banyak kasus ngobrol dengan pengacara, dengan hakim, dengan polisi, dengan lurah, dengan tokoh masyarakat. Dan saya menyerap. Saya berpikir betapa luar biasanya kalau jemaat saya yang saya layani ada yang jadi, mungkin ada yang jadi Kapolri mungkin. Ada yang jadi wali kota. Ada yang jadi presiden, nanti gak tahu tahun keberapa. Mungkin siapa tahu ada presiden kesekian nanti. Tapi Marno sih kayaknya enggak ya. Ada yang jadi bupati. Kenapa? Kita bisa nolong banyak orang. Prinsip Pak Ahok itu benar. Kadang kita mau nolong orang, uang kita terbatas.
Kadang kita mikir, itu butuh tolong, itu perlu tolong, itu perlu tolong, itu perlu. Tapi uang kita terbatas, kas gereja terbatas. Tapi kalau negara itu punya kas banyak. Bisa dipakai dan itu harus dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Wah, betapa indahnya nanti kalau saya menemukan saudara jadi pengacara, jadi hakim. Saya ketemu dengan seorang pengacara, dia bilang, Pak, tujuan saya jadi pengacara karena saya melihat kotornya pengacara, Pak. Wah, saya kagum sama orang ini. Saya masih punya nomor kontaknya. Kita ngobrol. Saya ngeliat, waduh, pengacara sekarang ini kotor sekali. Waktu yang lalu saya ketemu anak murid saya juga, pengacara juga. Saya ngobrol juga sama. Aduh, dia bilang, Kak, saya juga agak takut ketar-ketir. Takut kenapa? Saya bilang, karena pengacara ini godaannya besar. Godaan duit, godaan jatuh itu besar. Proyek-proyek yang benar-benar bersih itu persentasenya kecil sekali. Rata-rata proyeknya kotor atau minimal abu-abu. Saya bilang, kamu harus takut sama Tuhan. Kamu harus cari Tuhan. Nah, sekarang ikut persekutuan kita. POP di sana. Itu sudah sekian belasan tahun gak ketemu. Dulu ya main bola bareng sama dulu beberapa angkatan anak murid saya. Ya saya lihat dia cuma begajulan lah gitu. Tapi saya lihat sekarang sudah jadi pengacara. Banyak saya lihat begitu. Saya gak tahu saudara jadi apa nanti. Apapun itu. Milikilah satu sifat baik untuk dirimu sendiri mengenal Kristus. Untuk orang lain mengenal Kristus. Untuk kebenaran Kristus itu bisa dinyatakan. Saudara lihat kalau negara kita ini pemimpin cinta Tuhan bagaimana saudara. Kita sudah bersyukur Pak Jokowi termasuk menurut saya dia mengasihi masyarakat. Kalau ada lebih dari Pak Jokowi puji Tuhan. Bayangin kalau semakin banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi masyarakat. Dia betul-betul tolong masyarakat, dia tolong banyak orang. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Kita mau Allah dihadirkan. Bukan hanya untuk kita pribadi. Bukan untuk keluarga kita. Banyak orang Kristen itu saleh tapi pribadi. Terus pokoknya aku diberkati. Lagunya juga begitu. Aku diberkati sepanjang hidupku diberi. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. Itu zaman dulu lagunya begitu. Aduh saudara, kita sudah gak waktunya lagi. Aku diberkati untuk jadi berkat. Aduh harus begitu saudara. Hidup ini kan singkat aja sebenarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.